Jakarta, asuhan pelatih Maman Suryaman. Ya, kita lihat bagaimana komposisi yang diturunkan oleh Maman Suryaman berbeda dibanding komposisi yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat di sini Haris Salisbury dipercaya sebagai bek kiri. Sementara di lini depan Bambang kembali diduetkan dengan Aliudin. Silakan segera menyaksikan Persebaya Surabaya, asuhan pelatih Dan Ruindo. Ya, ada beberapa nama yang kita tidak lihat di sini, terutama juga pemain andalan Ngon Ajam yang tidak bisa diturunkan karena cedera. Dan praktis juga kita tidak melihat ada nama Josh Maguire yang juga tidak diturunkan, diganti oleh Wijay. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persebaya Surabaya ditantang oleh Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. John Tapur Songkali kali ini. Masih John Tapur. Hampir saya tadi sebuah blunder dari M. Yasir dimanfaatkan oleh John Tapur Songkali. Iya, luar biasa sekali bagaimana serangan yang begitu gencar di awal-awal permainan sudah diperlihatkan oleh anak-anak Surabaya hingga membuat para pemain belakang Persija Jakarta agak sedikit gagap. Baihaqi Kaizan kali ini menguasai bola bagi Persija Jakarta. Ismail Sofyan. Serangan dari para pemain Persija Jakarta. Sempat terlepas tadi bola dari Emil Ham. Kembali masih ada Baihaqi Kaizan. Ismail Sofyan. Ruli Soputan tadi berikan bola kepada Herman Abanda. Kali ini bola dikuasai oleh Haris Salisbury. Berikan bola kepada Salim Alaidrus. Ramdhani Lesaluhu. Kembali kepada Haris Salisbury. Kerjasama dari para pemain Persija Jakarta. Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas sudah menunggu Aliudin dalam kotak penalti. Terlambat kita lihat Bambang Pamungkas memberikan umpan kepada Aliudin. Ya, satu usaha dari Bambang tadi untuk melalui atau melewati pemain pertahanan dari Persebaya, melakukan crossing, namun kita lihat pada saat dia terjatuh di tempat yang tidak baik sehingga memang sedikit mengalami cedera. Kita lihat bagaimana halauan dari pemain Persebaya Sunaji sedikit mengganggu gerakan dari BP. Ya, memang usaha keras dari seorang Sunaji terlalu berlebihan saya kira, dan cara BP mendarat pun tidak sempurna sehingga tampaknya dia mengalami cedera pada tungkai kanannya atau tungkai kirinya. Kita masih ingat bagaimana Anang Ma'ruf ketika menghadapi Persitara Jakarta Utara juga mengalami cedera yang sama. Karena ketika itu dilanggar dengan keras oleh Sutikno. Dan kali ini giliran bek Persebaya Sunaji yang mencoba untuk menghambat laju BP. Kembali sebuah peluang kali ini Andi Odang dan gol! Andi Odang berhasil mencetak gol dan membuat dirinya menjadi top skor Jarum Indonesia Super League bersama Herman Zumavo Epandi. 0-1 Persebaya Surabaya unggul atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, cepat sekali kita lihat bagaimana counter attack anak-anak Persebaya mengarahkan bola langsung ke daerah di mana Andi Odang menggunakan kecepatannya berlari sprint dengan cepat, melakukan shooting yang kiri yang sangat keras, menusuk gawang dari M. Yasir. 1-0 untuk Persebaya. Ya, saya kira ini sebuah momentum yang sangat baik dari Persebaya untuk bisa meruntuhkan mental dari anak Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan dengan kaki bagian dalam menyusur tanah deras sekali hingga sulit untuk dijangkau oleh M. Yasir. 6 gol sudah dicetak oleh Andi Odang. Luar biasa penampilan Andi Odang dari 7 pertandingannya bersama Persebaya Surabaya. Iya, di sini terlihat begitu gampangnya masuk pemain pertahanan atau pemain penyerang daripada Persebaya menusuk di daerah pertahanan dari Persebaya. Kita bagaimana tadi gerak dari Andi Odang sama sekali tidak ada halauan dari seorang Baihaqi yang padahal kita lihat dia mengejar namun tidak ada usaha sliding sedikit pun untuk menghambat bola mengarah ke gawang. Ya, lagi-lagi ini sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat tentu saja bagi Maman Suryaman sebagai head coach maupun juga Beng Dolo sebagai aktor di belakang layar untuk bisa mengatasi krisis di lini pertahanan. Sebuah tendangan bebas masih ada Wijay tadi. Salim Alaidrus kali ini berusaha merebut bola. Masih ada Ramdhani Lesaluhu. Dibaca tadi oleh Satrio Syam.
Terjadi perebutan. Kembali kali ini sebuah serangan melalui Andi Odang. Masih Andi Odang yang menguasai bola. John Tapur kali. Masih John Tapur. Tenang sekali John Tapur memindahkan bola dari kaki kiri ke kaki kanannya. Kali ini adalah Supriyono yang juga bersama Danurindo menjadi kekuatan Persija Jakarta musim lalu. Andi Odang. Wijay, John Tapur kali. Kita lihat bagaimana kerjasama kombinasi diperagakan oleh pasukan Persebaya Surabaya. Kita lihat ya Musafri, Ari Sindarto dan sejumlah pemain dari Persija Jakarta. Ya, agak menarik Rendra melihat dari sekilas bagaimana kepala dari Tia Musafri menggeleng-geleng. Dia sendiri mungkin agak terkejut dengan gol cepat yang dicetak oleh Andi Odang. Ramdhani Lesaluhu kali ini. Terbaca oleh John Tapur kali. Umpan sangat baik sekali. Tidak offside, kita lihat kali ini kembali sebuah hal. Ya, dan apakah ini menjadi sebuah gol? Dan Corvinus Fingru benar-benar membuat Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta terdiam dengan golnya yang membuat Persebaya Surabaya unggul 2-0 kurang dari 10 menit. Apa yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta? Iya, kembali kita lihat hampir dalam proses yang sama. Namun pada saat ini dengan kecerdikan seorang Andi Odang, ya kita lihat sangat-sangat bersih, clean sekali, tidak ada offside sama sekali. Dan kita lihat bagaimana kembali dengan cepatannya Andi Odang menciping bola dan mengenai badan daripada kiper. Namun kita lihat di situ ada Corvinus Fingru yang begitu gampang mencemaskan bola ke gawang. Tidak kita bisa mengerti bagaimana kondisi lini pertahanan dari Persija. Iya, kalau kita lihat dan kita amati sebelum terjadi proses trupas tadi kepada Andi Odang, kita lihat terjadi kesalahan Ramdhani Lesaluhu dalam melakukan antisipasi di lini tengah hingga bola terebut kemudian mengalir begitu deras kepada Andi Odang yang akhirnya diselesaikan dengan manis oleh Corvinus Fingru. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada filter di lini tengah yang betul-betul mempunyai kekuatan dalam menahan gempuran-gempuran maupun juga kreasi lini tengah Persebaya yang diotaki oleh seorang John Tapur. Kita lihat bagaimana ketidakhadiran Mustafik Fahrudin hingga membuat Ramdhani Lesaluhu dan juga ada Ruli Soputan harus bekerja sendirian hingga sulit untuk mereka membendung serangan-serangan yang dikreasikan oleh John Tapur dan juga Wijay. Iya, Corvinus Fingru dan juga Andi Odang membuktikan dirinya menjadi duet paling tajam di Jarum Indonesia Super League. Dari dua pemain ini telah tercipta 11 gol yang merupakan jumlah gol paling banyak dan paling produktif dari semua duo striker yang beredar di Jarum Indonesia Super League musim ini. Luar biasa apa yang ditunjukkan oleh anak-anak bajul hijau Persebaya Surabaya di sore hari ini. Memang cukup menarik dan kita lihat justru malah sebelum pertandingan dimulai sangat disayangkan dengan ketidakhadiran seorang Ngon Ajam. Justru kita lihat di sini kesempatan untuk duo pemain lokal ini menunjukkan tajinya. Bagaimana kerja daripada Corvinus dan juga Andi Odang sangat baik sejauh ini. Tentu juga ditopang oleh lini tengah yang sangat baik dari John Tapur. Ismail Sofyan, masih ada Wijay tadi. Kembali Andi Odang, Adi Salisbury. Ismail Sofyan kali ini berebut bola dengan Wijay. Ya, sebuah mimpi buruk Rendra. Bayangkan dalam tempo 8 menit atau 7 menit mereka sudah tertinggal 0-2. Tentu ini sebuah start yang sangat tidak dibayang-bayangkan sebelumnya oleh para pemain Persija Jakarta maupun juga The Jack yang saat ini melumuri Stadion Gelora Bung Karno. Setuju Bang Yusuf, dengan defisit 2 gol, Persija harus mencari 3 gol untuk mencapai kemenangan poin 3 di kandang. Saya pikir satu pekerjaan yang sangat-sangat berat tentunya. Namun memang apapun masih bisa terjadi karena sepak bola kita tidak bisa melihat dari sistem matematika. Dan apakah ada perubahan dari pelatih dari Persija untuk merubah skema permainan untuk mencuri gol? Babak pamungkas kali ini Ramdhani Lesaluhu. Ya, kita lihat bagaimana sebuah tendangan spekulasi dari Ramdhani Lesaluhu yang kali ini dipercayakan mengambil peran sebagai gelandang jangkar. Kita lihat tendangan yang terlalu melenceng, tidak terukur. Menarik juga VV melihat bagaimana Ramdhani dengan usianya yang masih muda harus berduet menjadi punggung bagi lini tengah Persija bersama Ruli Soputan. Ini juga patut menjadi pertanyaan. Terbukti dari beberapa kali kesalahan yang terjadi di lini tengah hingga kemudian bola menjadi turnover, keuntungan bagi Persebaya dan akhirnya menjadi gol. Itu juga karena lini tengah mereka yang kurang begitu mumpuni untuk bisa menandingi
skill maupun juga kualitas. Ketidakhadiran beberapa pemain seperti Ngon Ajam, Anderson tidak mempengaruhi performa mereka pada sore hari ini. Hari Salisbury kali ini, Hendra Prasetya berhasil menangkap bola dengan baik. Hari Salisbury, kita lihat pemain yang pernah memperkuat PSIS Semarang dan musim lalu menjadi kekuatan Persib Bandung, berusaha memberikan umpan kepada Aliudin dan juga Herman Abanda. Bayi Haki Kaizan, Salim Al-Edrus, Hari Salisbury kepada Ramdhani Lestaluhu. Ini dia Ramdhani Lestaluhu, anak muda jebolan Diklat Ragunan. Supriyono tentu tidak asing dengan Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Corridus Finkru pencetak 5 gol di Jarum Indonesia Super League yang sepertinya menemukan kembali kemampuannya setelah sempat tenggelam bersama Sriwijaya FC. Saya kira memang Rendra ada beberapa pemain pada pertandingan sore hari ini yang tampil dengan emosi tersendiri karena mereka ingin menunjukkan atau membayar keraguan para pelatih mereka sebelumnya, seperti Supriyono yang sebelumnya lebih banyak tidak ditempatkan sebagai starter di Persija musim lalu, dan juga Corridus Finkru bersama Sriwijaya FC musim lalu. Tapi kali ini mereka mendapatkan kesempatan lebih dan mereka membuktikan betapa mereka masih ada dan juga mempunyai kualitas yang mumpuni. Dan Bambang Pamungkas, kita lihat sebuah percobaan masih bisa digagalkan oleh Hendra Prasetya. Ya, satu percobaan sangat baik. Memang kita tahu pemain yang sering sekali memberikan assist terbaik bagi seorang Bambang adalah Ismet Sofyan, dan kembali kerjasama dua pemain ini sangat baik. Kita lihat first time shooting dari seorang Bambang Pamungkas mengarah ke gawang, namun terlalu tepat ke arah Hendra Prasetya yang sehingga mampu memblok bola. Namun kita lihat bola rebound akhirnya bisa diselamatkan oleh pemain pertahanan dari Persebaya. Kita lihat bagaimana Taka Uchida tadi sempat membuang bola, hilanglah peluang Persija. Ya, baik sekali memang bagaimana mata Ismet melihat Bambang dan menemukan titik bidiknya. Ya, masih terlalu mudah bagi Hendra untuk bisa memetik bola di udara. Upaya dari Ramdhani Lestaluhu namun tidak menemui sasaran. Kita lihat bagaimana sebuah umpan yang tanggung dilepaskan oleh Ramdhani. Ya, seperti tadi yang kita bicarakan tadi, Bung Yusuf, bahwa memang dari pembelian Persija di musim ini memang sedikit menimbulkan tanda tanya yang besar. Ya, kita lihat memang kehilangan dua pemain, Robertino dan juga Greg Nokolo, ini sangat-sangat merubah cara permainan dari Persija. Kita tahu memang kedua pemain itu adalah roh dari Persija sebelumnya. Namun ya memang inilah kondisi yang memang harus sekarang dihadapi. Dengan kondisi yang ada, mereka harus tetap memaksimalkan pemain yang ada tentunya. Ya. Saya kira masih ada bursa transfer kedua, VV. Ya. Tentu harus bisa dimanfaatkan jika memang Persija ingin mengubah wajah mereka di putaran kedua. Karena melihat stok pemain yang sekarang berada di skuad Persija sangat tidak mumpuni untuk bisa mengangkat prestasi mereka ke papan atas. Terbukti dari 4 pertandingan yang sudah dilalui. Bahkan saat ini pun mereka sudah tertinggal 0-2. Artinya ada sesuatu yang salah dari sisi teknis. Takatoshi Uchida. Andi Odang, Wijay, John Tapor Songkali. Cukup baik, Rendra. Kita lihat bagaimana anak-anak Persebaya mampu memainkan bola dari kaki-kaki mereka, menguasai bola yang dalam waktu cukup lama. Kita lihat ya, mereka betul. bisa menguasai bola, memainkan ritme. Justru malah mereka yang bisa mengevaluasi permainan daripada Persija, dan ini sangat berbahaya apabila kerap berlangsung dan tidak bisa keluar dari tekanan ini. Iya, dari 16 menit pertama saja kita sudah bisa melihat, VV, bagaimana perbedaan cara bermain Persija dan Persebaya. Persija praktis lebih banyak memainkan bola-bola serangan yang sporadis, tanpa tertata, tanpa terorganisasi dengan apik, bandingkan dengan Persebaya yang sudah terlihat menemukan pola mereka.
Wijay kali ini berikan bola kepada Jonta Porsong kali. Supriyono kali ini. Supriyono kita lihat masih pada Andi Odang. Cukup rajin kita lihat Andi Odang. Taketoshi Uchida menjadi pemimpin di barisan pertahanan pertandingan sore hari ini. Masih belum ada sebuah tusukan dari para pemain Persija Jakarta yang tampil sebagai tuan rumah dalam pertandingan sore hari ini. Dan kita lihat bagaimana para pemain dari Persija Jakarta masih tampak begitu tertekan, belum bisa tampil lepas. Yang pertama kalinya dalam Jarum Indonesia Super League musim ini bermain di kandang sendiri di depan publiknya. Jackmania yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, sekarang kita bagaimana pemain-pemain dari Persebaya memainkan tempo, mereka memancing anak-anak Persija untuk keluar, untuk merebut bola, dan dengan cepat mereka mengarahkan bola ke depan. Ya. Iya, kita tidak melihat ada upaya yang lebih keras dari Persija untuk mengalirkan bola secara deras ke lini depan untuk menghadirkan tekanan yang lebih kepada Persebaya. Mereka justru malah mengikuti cara bermain Persebaya yang memang sekarang sudah unggul 2-0 dengan mendelay permainan lebih lama. Ya, saya kira harus ada perubahan yang drastis PV untuk bisa mengubah keadaan seperti ini setelah tertinggal 0-2. Luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana dengan 3 pemain merepotkan 5 pemain yang kita lihat dalam secepat itu turun untuk melakukan pertahanan. Namun sayang sekali memang umpan dari Taufik tadi sedikit misunderstanding dengan John Takpor. Ya, kita lihat. Namun dengan kendala seperti ini memang sangat sulit apabila kondisi seperti ini sering terjadi di lini pertahanan daripada Persija yang memang begitu gampang yang dilewati oleh pemain dari Persebaya. Pelanggaran dilakukan oleh sebetulnya dalam posisi 50-50, namun wasit melihat sebagai sebuah pelanggaran dari Wijay tadi. Bambang Pamungkas kali ini masih ada Sunaji yang tampaknya memang diberikan sebuah tugas khusus oleh pelatih Dan Nurwindo untuk menjadi teman setia dari Bambang Pamungkas di sore hari ini. Kita lihat sudah meninggalkan lapangan permainan bola. Bagaimana Taufik mencetak 1 gol dari Persebaya Surabaya ketika sebuah gol indahnya turut membawa kemenangan Persebaya atas Persiwa Wamena 5-4 dalam duel penuh gol, duel yang paling banyak golnya dalam sejarah Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, kita lihat bagaimana lagi-lagi Ramdhani selalu kalah bertarung dengan pemain tengah Persebaya, baik Wijay maupun juga John Takpor. Ya, inilah yang tadi Bung Ucup katakan juga, memang begitu banyaknya pembelian pemain di sektor sayap memang mengakibatkan pemain yang ada harus dimaksimalkan. Kita tahu bahwa juga seorang Ramdhani biasa berperan bermain di sektor sayap dan akhirnya kita lihat korban harus dialami oleh Ramdhani untuk diberikan kesempatan untuk bermain di tengah, dan saya pikir ini suatu kendala yang memang harus dirubah bagi tim Persija. Ya, kita lihat wasit Viator Ambarita. Ya, saya kira pantas diberikan peringatan dengan kartu kuning. Sunaji yang sebelumnya memang juga mendorong Bambang Pamungkas pada satu adegan di awal babak pertama tadi hingga Bambang mengalami kesakitan di tangannya, dan kali ini kembali cocoran dari Sunaji. Ya, persis tepat berada dalam pengamatan wasit Viator Ambarita. Kartu kuning bagi Sunaji, dan Sunaji adalah pemain Persebaya Surabaya yang paling banyak mendapatkan kartu kuning sejauh ini. Telah 3 kartu kuning ia koleksi sepanjang kiprahnya musim ini di Jarum Indonesia Super League. Ismat Sofyan kali ini masih berada di atas gawang dari Endra Prasetya.
terlalu jauh memang. Sebuah eksekusi Ismet yang biasanya selalu mendekati sasaran dan kali ini jauh di atas jangkauan Mister Endra Prastia. Walaupun kita lihat dalam tayangan lambat memang ada pergerakan dari para pemain Persebaya sebelum Ismet Sofyan melakukan sebuah pergerakan, membuat posisi tembak dari Ismet memang sedikit tertutup tadi. Roli Soputan ke belakang kepada Bayi Haki Kaizan. Kembali kita lihat bagaimana bola dialirkan melalui Ismet Sofyan. Sangat mudah terbaca serangan dari Persija Jakarta. Bola diposisikan ke sebelah sektor sayap dan akhirnya dikirim kembali melalui umpan crossing menuju Bambang Pamungkas atau juga Aliudin. Tidak ada tusukan yang berarti dari para pemain dari Persija Jakarta melalui sektor lapangan tengah. Pelanggaran kembali terjadi. Satrio Syam kali ini. Inilah dia pemain yang paling berperan sejauh ini bagi Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Ya, agak tanggung tampaknya memang. Satrio sudah melaju keras, sementara Ismet dalam saat bersamaan sudah berada di depannya sehingga terjadilah benturan. Ya, tentu sebuah peringatan ataupun juga warning bagi Persebaya setelah mengantongi 2 kartu kuning di awal babak pertama ini. Sebelumnya Sunaji. Kembali Endra Prastia. Andi Odang kepada John Tapor Songkali. Ismet Sofyan. Salim Alaidrus. Ini kepada Ramdhani Lestaluhu. Ada Supriyono tadi. Lebih cepat dengan melakukan syuting dari jarak jauh yang memang kendalanya kita tahu bahwa begitu sulit mereka menembus hingga masuk kotak penalti. Begitu rapatnya pertahanan dari Persebaya. Sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana Andi Odang tadi kembali menjadi andalan dari Persebaya Surabaya melalui bola-bola daerah. Kita lihat dan pengen lambat. Jelas memang terlihat berada di depan dari Bayi Haki Kaizan. Ya. Haris Salisbury mendapatkan bola tadi dari Salim Alaidrus dan kali ini bola kepada Aliudin. Sangat sulit kita lihat bagaimana Aliudin yang diplot sebagai pendamping dari Bambang Pamungkas menerima umpan-umpan crossing yang dialirkan oleh Haris Salisbury ataupun juga Ismet Sofyan. Ya, tentunya karakter yang berbeda, Rendra. Kita lihat bagaimana begitu cepatnya perubahan. Ya inilah yang kita lihat perubahan skema permainan dengan masuk. Ya, seperti yang kita udah perkirakan, Bung Yusuf, bahwa seorang Ramdhani, pemain muda yang memang masih minim sekali jam terbang, akhirnya digantikan. Taluhu Abdul Musafri percaya masuk menggantikan Ramdhani Lestaluhu dan sebuah peluang tadi. Ya, Mana Aliudin? Sebuah upaya yang cukup baik dari Aliudin meski belum menemui sasaran. Paling tidak ini sudah memberikan cywar bahwa Persija masih bisa mengancam. Andai saja bola itu lebih didapat oleh Abanda ataupun Bambang Pamungkas, kita lihat karena di belakang Aliudin ada Abanda, mungkin hasilnya bisa berbeda. Ya, seperti menyambung tadi VV, bagaimana memang dibutuhkan perubahan drastis seperti yang tadi saya katakan di kubu Persija. Paling tidak mereka harus bisa membuat gol di babak pertama ini agar membuat situasi agak sedikit lebih kondusif di babak kedua dengan tentu mengubah sebuah komposisi, dan akhirnya memang Ramdhani yang tampil di bawah form segera diganti oleh Musafri. Ini saya lihat di sini Bung Yusuf, bukan dia bermain di bawah form, namun kita lihat memang posisi yang diberikan kepada dirinya memang bukan posisi yang ideal buat seorang Ramdhani. Justru itulah yang menyebabkan dia tidak tampil maksimal, karena memang dia harus merubah karakternya. Dia lebih banyak melakukan dribbling, sementara dia bermain di satu tengah, dia harus lebih banyak mensuplai bola ke depan. Inilah yang menjadi kendala. Adaptasi tampaknya memang menjadi masalah, apalagi di pertandingan yang sangat penting seperti ini. Tentu saya kira ini sebuah perjudian dari coach Benny Dolo menempatkan Maman Suryaman dan juga Benny Dolo sebagai direktur teknik menempatkan Ramdhani sebagai gelandang jangkar. Kembali pelanggaran terjadi. Koridor Swing Crew kali ini melakukan sebuah pelanggaran kepada Ismet Sofyan.
Pemain yang saat ini adalah pemain yang paling lama berkarir di Persija Jakarta. Iya. Saya kira Ismet dan juga Bambang merupakan dua pemain terlama yang bertahan. Bahkan Bambang merupakan pemain satu-satunya yang masih bertahan dari skuad Persija ketika menjadi juara pada tahun 2001 lalu. Kalau deras tadi kerjasama yang coba dibangun oleh Tallohu Abdul Musafri yang memang diposisikan sebagai Greg Nokolo baru di skuad Persija musim ini. Itulah uniknya Rendra, ketika kita tahu bahwa Persija banyak pemain berkarakter sayap, justru Tallohu ditempatkan juga di sayap. Apakah ini sebuah strategi ataupun juga kesulitan untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan sehingga akhirnya terjadi perjudian dengan menempatkan Musafri di sektor kiri. Satu hal yang kerap sekali dilakukan oleh Haris Salisbury dari tadi, kita lihat bagaimana pada saat seorang Aliudin yang berdiri di tiang jauh, justru Hari sedikit memaksakan untuk memberikan crossing kepada Aliudin yang kita tahu bahwa pemain pertahanan daripada Persebaya memang cukup tinggi. Ya. Akan berbanding terbalik apabila memang yang berdiri di tiang jauh adalah seorang Bambang Pamungkas. Saya pikir Bambang akan memenangkan bola-bola udara. Ya, kartu kuning kelihatannya untuk Ismet. Ya, ini agak sedikit melihat bagaimana sebuah aksi dari Ismet Sofyan memang sering terjadi, dan ini juga mengingatkan kita kepada aksinya ketika tampil di tim nasional, pelanggaran dari seorang Ismet Sofyan Yang berbuah kartu merah Rendra ketika menghadapi Kuwait di ajang pra Piala Asia yang belum lama ini. Dan kembali memang kalau kita lihat tadi dalam replay, adegan terakhir Ismet agak sedikit frontal dalam menginjak tungkai kaki Cornelius Vinkreu. Memang cukup keras saya kira. Ya. Jadi Ismet Sofyan akan absen, memperkuat Persija Jakarta ketika Persija akan menjamu Persik Kediri. Karena sebelumnya Ismet Sofyan juga telah mengantongi sebuah kartu kuning. Sunaji kali ini. Andi Odang. Baik-baik oleh Herman Abanda. Masih Andi Odang. John Tapur Songkali. Terlihat memang para pemain dari Persebaya Surabaya tampil begitu santai. Mereka tampil seperti latihan. Mereka begitu tenang, begitu lepas memainkan bola. Dan sekarang bola kita lihat walaupun dikuasai oleh para pemain dari Persija Jakarta, tapi dengan mudah saja langsung dipatahkan oleh Sunaji. Ya, Sunaji memang tidak kenal kompromi sejak menit-menit awal. Selalu melakukan clearance dalam situasi-situasi yang mungkin akan membahayakan pertahanan Persebaya. Ya, memang kehilangan pemain bertahan. Ya, kita lihat bagaimana kembali kesalahan. Kita lihat tadi bagaimana Sunaji begitu dinginnya untuk menggalang lini pertahanan, dan salah satu kondisi memang dia kerap sekali menerima kartu, memang pemain satu ini tidak kenal kompromi. Ya, saya kira ini juga momentum bagi Sunaji untuk membuktikan kepada coach Dan Ruindo bahwa dia pantas untuk bermain sebagai starter. Karena sebelumnya dia selalu menjadi cadangan bagi Anderson da Silva, yang kali ini memang berhalangan tampil karena akumulasi kartu kuning. Satu keuntungan, Bung Yusuf. Ya. Berkah bagi seorang Sunaji untuk dapat tampil. Herman Abanda. Salim Aledrus. Bola berhasil direbut oleh John Takbor Songkali. Wijaya kali ini. Taufik, kita lihat begitu santai para pemain dari Persebaya Surabaya memindahkan bola. Dan kali ini bola oleh Taufik kembali. Masih Taufik. Langsung berikan kepada Cornelius Vinkreu. Umpan kita bola daerah kepada Andi Odang. Hampir saja kita lihat kerjasama yang begitu santai dari pemain Persebaya Surabaya menghancurkan pertahanan Persija Jakarta. Ya, permainan kombinasi yang apik dan sebetulnya sederhana, namun Persija sangat buruk dalam mengantisipasi permainan kombinasi dari anak-anak Persebaya. Dari lini tengah kemudian masuk ke pertahanan. Tidak ada upaya untuk mengcover lini pertahanan terhadap bola-bola kombinasi Persebaya. Yang kita lihat tampaknya Banda Herman mengalami cedera. Ya, tadi pada saat berbenturan menghalau bola dari Andi Odang kelihatan sedikit mengalami gangguan.
Di sini kita lihat bagaimana kolektivitas bermain dari Persebaya lebih di atas daripada Persija. Kita lihat bagaimana sebelum bermain untuk Persebaya, John Takpor lebih bermain dengan dirinya sendiri, lebih individu. Namun kita lihat bagaimana dia bisa bermain lebih cepat melepas bola dan lebih mempercayai dengan rekan-rekan lainnya. Inilah yang membuatkan kinerja pemain daripada Persebaya di tengah jalan sangat baik di babak pertama ini. Ya, memang itu sudah sangat tampak, Vivi, bagaimana ia mau berbagi dengan rekan-rekannya. Dan saya kira ini juga terlepas dari kondisi manajerial di Persebaya. Inilah dia, dan tayangan lambat. Proses terjadi gol kedua dari Corvinus Vingru yang kembali dimulai lewat sebuah serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Ya, hari-hari yang sangat indah bagi Corvinus dan juga Andi Odang di awal musim. Sudah mencetak total 10 gol, 11 gol. Sebuah torehan yang luar biasa tentu. Inilah duet terbaik lokal yang bisa kita kedepankan sejauh ini di Jarum PSL. Bola yang ditempatkan langsung menuju ke daerah kotak penalti dari para pemain Persija Jakarta. Kita lihat dari Roli Soputan, sangat mudah terbaca. John Tapor Songkali. Aliudin kali ini. Haris Salisbury. Bambang Pamungkas yang dituju. Kembali lagi bola kepada Haris Salisbury dan umpan yang sama. Dan kali ini sundulan dari Bambang Pamungkas. Berada di samping kanan gawang Endra Prasetya. Peluang pertama bola crossing yang sangat baik dari Haris Salisbury. Kita lihat bagaimana Bambang mengacungkan jempolnya. Sangat terukur, sangat akurat. Namun sayang sekali Bambang masih belum bisa mengarahkan bola ke gawang Endra Prasetya. Memang inilah keinginan dari seorang BP. Bola-bola crossing yang sangat tipis sekali. Ya, sudah 2 peluang didapat oleh BP. Namun masih belum menemui sasaran. Tapi paling tidak sudah ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk membuka skor bagi Persija. Dan perlu koordinasi yang baik tentu saja antara BP, Ismet, dan juga Haris Salisbury untuk melakukan triangle attack ke kotak penalti Persebaya. Baik Hakika Izan. Terlepas tadi bola. Dan kali ini bola dikuasai oleh Herman Abanda bagi Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, Aliudin, Ruli Soputan kembali. Kita lihat tidak jelas apa yang akan dilakukan oleh Ruli Soputan. Iya, sebuah tendangan yang sangat ambisius, spekulatif, tidak koordinatif tentu juga. Karena melihat di depan masih banyak rekan-rekannya yang bisa bermain kombinasi. Ini juga menjadi salah satu titik lemah dari seorang Ruli Soputan dengan perannya di gelandang tengah. Memang kehilangan Ponario Astaman yang sekarang membela Sriwijaya FC dan juga Robertino Puliara yang sekarang di Persiba Balikpapan, jelas sekali membuat Magic Square Persija Jakarta menjadi hampa, tidak ada kreatif, tidak ada inovasi. Lebaran ke dalam kali ini. Ismet Sofian. Tallohu Abdul Musafri sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat bagaimana Tallohu Abdul Musafri. Ya, memang sebelum Tallohu melakukan crossing, bola terlebih dahulu keluar. Dan kembali kita lihat bagaimana kerja lini pertahanan daripada Persebaya. Nugroho, Taka, dan juga Sunaji yang sangat rapat menjaga sektor pertahanannya.
sama sekali tidak memberikan kesempatan pada pemain Persija untuk melakukan atau paling tidak membahayakan gawang dari Endra. Baihaqi Kaizan kali ini. Ismail Sofyan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Tallohu Abdul Musafri terhadap Taufik. Satrio Sam. Herman Abanda membangun serangan Persija Jakarta. Salim Alaidrus. Kita lihat memang dua pemain yang memiliki tipe yang sama, yaitu Salim Alaidrus dan juga Haris Salisbury. Berada di sektor sebelah kiri Persija Jakarta. Herman Abanda. Potong tadi oleh Wijay dan kali ini masih serangan dari Haris Salisbury. Direbut oleh John Takpor Songkali. Ismail Sofyan. Ruli Soputan. Baihaqi Kaizan. Emil Ham kita lihat kali ini. Umpan Tallohu Abdul Musafri yang dituju. Meninggalkan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Ismail Sofyan berikan bola kepada Ruli Soputan. Kembali dia ke belakang kepada Baihaqi Kaizan. Salim Alaidrus. Kembali tekanan dari M. Ilham. Masih ada Sunaji. Kita lihat M. Ilham. Tutup saja langsung oleh Supriyono yang langsung melakukan sebuah covering terhadap pergerakan M. Ilham yang dijaga oleh Sunaji. Ya, agak sedikit terlambat tadi Ilham melakukan crossing bola, agak mendelay. Memang dia melihat memang belum ada rekan-rekan di depan. Namun peluang masih terbuka dari set piece sepak pojok ini. Herman Abanda. Baihaqi Kaizan. Hari Salisbury. M. Ilham. Wijay. Haris Salisbury kepada Baihaqi Kaizan. Ismail Sofyan kali ini. Ya, bagaimana kita lihat Taufik begitu determinan di lini tengah untuk menjadi filter pertama ketika terjadi serangan pertama yang masuk dari Persija. Percaya dirinya semakin terbentuk. Merupakan salah satu produk Jawa Timur yang cukup potensial karena mendapatkan jam bermain yang juga cukup banyak. Musim lalu ia bermain 32 kali dan kali ini sudah menjadi skuad inti dari Danurindo. Haris Salisbury kali ini masih berada di atas gawang dari Endra Prasetya. Sebuah percobaan yang sangat baik dari Haris Salisbury. Ya, kita tahu memang Hari mempunyai spesialisasi dengan kaki kirinya. Kita lihat mengarahkan bola yang jauh dari gawang Endra. Namun sayang sekali memang masih tipis di gawang daripada Endra. Suatu usaha percobaan untuk mencetak gol di menit-menit akhir ini masih terbuang. Iya, terlihat sekali memang kesulitan bagi Persija untuk bisa menembus kotak 16 dari Persebaya sehingga mereka lebih sering memanfaatkan bola-bola set piece maupun juga tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ini juga menunjukkan bagaimana ketatnya
lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Bambang Pamungkas yang dituju tadi. Satrio Sam. Ismet Sofyan. Baik Haki Kaizan kali ini. Kembali Ismet Sofyan. Umpan-umpan. Kali ini sebuah peluang dari Aliuddin. Ya, lagi-lagi crossing yang membahayakan dari Ismet Sofyan mampu dimanfaatkan oleh Ali, walaupun memang kita lihat bola belum mengarah ke gawang. Sayang sekali. Memang Persija harus mengejar ketertinggalannya. Paling tidak mereka harus bisa mencetak 1 gol di menit akhir ini supaya mereka tidak terlalu berat bekerja di babak kedua nanti. Untuk mengejar defisit 2 gol tentunya akan menjadikan tingkat emosi yang sedikit memuncak apabila mereka sulit untuk kembali mencetak gol di babak kedua nanti. Ismet Sofyan. Sebelum laga ini dimulai, Persija adalah tim yang paling rendah kemasukan gol, di mana mereka hanya kemasukan 6 gol. Bersama dengan Persitara, atau juga memasukkan bola, yaitu hanya memasukkan 4 gol. Bersama dengan Persitara, Pelita Jaya dan juga Arema. Memang menjadi masalah dari Persija Jakarta musim ini dalam mencetak gol. Ya, dari 4 gol yang dicetak oleh Persija sejauh ini, 3 gol diantaranya dibukukan oleh Bambang Pamungkas, 1 gol lagi oleh Ilham. Ini menunjukkan memang tidak semua pemain bisa memberikan kontribusinya ke gawang lawan ataupun cetak gol. Cornelius Winkru kali ini berusaha mengejar bola. Masih ada Haris Salisbury. John Tapor Songkali. Supriyono, Taufik. Kembali kepada John Tapor Songkali. Mendelay kita lihat para pemain dari Persebaya Surabaya. Sunaji memindahkan bola kepada Takatoshi Uchida. Nugroho Mardianto. Kali ini boleh dikuasai oleh Taufik. Ya, percaya diri sekali Taufik. Ya, kita lihat dia. Iya. Sayang. Memang dari sudut pandang kita tidak begitu jelas terlihat, namun apabila melihat kondisi sebelum bola mengarah kepada Andi Odang, bola mengenai dari Abanda, ya memang ini kita lihat bagaimana posisinya sebelumnya offside. Apabila ini tidak terjadi, sebenarnya bola tidak akan offside apabila memang mengenai Abanda terlebih dahulu. Namun sebelum mengenai Abanda, posisi dari Andi Odang memang sudah terlebih dahulu offside. Andi Odang, seorang pemain yang juga pernah memperkuat Persekapas Pasuruan. Ketika Persekapas tampil di bawah asuhan pelatih Subangkit. Kali ini boleh dikuasai oleh Ismet Sofyan. Cukup baik kali ini. Ismet Sofyan umpan dan sebuah peluang depan gawang, dan Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol yang keempat di musim ini dan membuat kedudukan 1-2 masih untuk keunggulan Persebaya Surabaya atas Persija Jakarta. Dan paling tidak ini membuat semangat baru bagi para pemain Persija untuk menyamakan kedudukan. Iya, kita sudah membahas tadi paling tidak memang Persija harus berusaha untuk mencuri gol. Walaupun 1 gol di akhir babak pertama ini, kita lihat akhirnya terjadi gol itu. Kita bagaimana bola rebound, tendangan daripada Aliuddin akhirnya mengarah pada BP yang dengan gampang yang menceploskan bola ke gawang Endra yang memang sudah kosong. Kita lihat di sini shooting, ya memantul, memang tidak offside. Karena kita lihat di sebelah kiri tadi ada Nugroho Mardianto yang terjatuh dan akhirnya gol disahkan oleh wasit. Ya, wasit Viator Ambarita akan mengumumkan peluitnya 1-2. Persija Jakarta tertinggal atas Persebaya Surabaya. Gol dari Cornelius Winkru dan juga Andi Odang dibalas oleh gol Bambang Pamungkas. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.